Electric Kickstarter. Kita coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan. Gimana kabar dulur-dulur semua? Salam gasdor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Otomotif Dagelan yang biasa dengan mereview motor secara satir maupun waras. Kali ini akan mereview salah satu motor skinny chopper yang digarap oleh Mystical Chopper dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Motor ini bergenre atau berstyle chopper ya. Kemudian basic dari motor ini adalah Yamaha Scorpio 225, dimana cuma diambil mesinnya aja yang diambil, kemudian dibuatkan frame baru dengan aliran skinny, kemudian dipasangkan beberapa part yang cukup aneh dan nyeleneh. Contohnya apa? Nanti kita bahas satu persatu. Motor yang nggak dicat ini kenapa sangat menarik perhatian dari Otomotif Dagelan? Karena motor ini untuk proses bubut dikerjakan langsung oleh siswa-siswa SMK lo bro, sedulur semua. Jadi ya motor ini bisa dikatakan salah satu karya anak SMK kita. SMK 2 Cokro Aminoto yang beralamat di daerah Wangon, samping pom bensin Wangon, Kota Banjarnegara. Nah, barang-barang yang dikerjakan oleh anak-anak SMK ini meliputi di proses pembubutan. Jadi anak-anak SMK kita sekarang nih, terutama dari SMK 2 Cokro Aminoto nih, memiliki skill dan daya inovasi yang cukup bagus ya. Karena dibimbing oleh salah satu gurunya yang memang suka kali dengan modifikasi dan menguasai fabrikasi sepeda motor. Namanya Pak Lintar. Nanti saya sertakan akun Instagramnya ya. Oh ya, Pak Lintar tuh masih jomblo. Siapa tahu kalian mau mempersunting beliau, boleh kok. Oke, kita mulai review dari depan ya. Untuk skinny chopper ini dia masih menggunakan rem, kemudian shock breaker depan pakai motor Ninja 150, motor Ninja 2 tak tuh. Kemudian untuk lampu menggunakan ukuran 4 in, kemudian di dalamnya dipasangkan lampu laser LED. Jadi untuk penerangan ya cukup untuk menerangi masa depan kalian yang masih suram itu kan. Kemudian handlebar ini memang dari punya sepeda motor, kemudian difabrikasi lagi atau dibentuk lagi ulang nih. Detailnya ini cukup cakep ya. Untuk las-lasannya pun dirapikan. Jadi ketika setelah ngelas langsung digerinda sampai dia bentuknya halus sehingga las-lasannya itu rapi. Kemudian ini bushing dikasih as, kemudian dicatukan. Detailnya cukup bagus ya. Kemudian segitiga atas ini juga karya anak SMK juga nih. Dia dari plat tebal sekitar 15 mili. Tebal, plat besi 15 mili, dibentuk dijadikan segitiga. Jadi segitiganya atas dan bawah tuh custom ya. Ini detail-detail dari fabrikasinya. Enggak. Untuk proses pembubutan semua tuh memang dikerjakan langsung oleh siswa-siswa dari SMK 2 Cokro Aminoto dengan di bawah bimbingan Pak Lintar. Dan untuk proses welding terus fabrikasi rangka dikerjakan langsung oleh sang bengkel dari Mystic Chopper. Alamatnya nanti kita sertakan di bawah. Ini seperti tangki ini. Ini menggunakan 1,2 mili, plat galvanis 1,2 mili. Dibentuk, kalau kata orang bule sono tuh bilangnya tangki pinat atau tangki kacang ya. Kemudian ini tutup. Proses bubutnya juga dari anak SMK.
Dia tutupnya menggunakan ulir. Nah, model ulir ya. Kemudian tangkinya ini dibuat langsung oleh dari Mystical Chopper. Kemudian untuk box kelistrikan yang isinya di sini ada CDI, kemudian kiprok, regulator, engine starter, dan yang berhubungan dengan PLN motor ada di sini semua. Dan ini dibuat langsung oleh Mystical Chopper. Ini bentuknya cukup rapi ya bro. Untuk jok atau saddle, karena berhubung sang pemilik atau yang punya motor ini masih jomblo dan belum mau memboncengkan cewek idamannya, dibuatlah single seater. Namun di sini dikasih per. Ini pernya main ya, nggak cuma bukan pajangan aja. Kenapa dibikin pakai per? Biasanya kan main king in queen atau apa tuh yang lagi ngetren. Nah, pernya main ya bro. Ini kenapa seperti ini? Karena yang punya mungkin takut encok. Jadi motor chopper ini sedikit mengurangi encok karena digunakan per di sini. Untuk engine ini di rebuild ulang dan dikerjakan, di tune up oleh Pak Lintar ya. Beliau juga dari Banjarnegara, seorang guru juga di SMK di Banjarnegara. Mesinnya standar nulup, kalau anak-anak sekarang bilangnya standar nulup. 225 dicun sedikit. Nah, ini ada membawa sebongkah emas palsu. Kira-kira apa nih? Ini adalah master rem belakang. Jadi motor ini depan belakang menggunakan cakram. Kalau secara estetika pun sebenarnya masih masuk ya, karena motor ini skinny-nya tapi skinny yang modern, bukan yang tradisional chopper yang masih pakai rem tromol. Enggak, ini sudah depan belakang sudah cakram. Karena untuk mengimbangi hasil tune up mesin dari bengkel dari Pak Lintar tuh ya. Pak Lintar memang terkenal untuk bikin motor standar tapi kencang. Untuk footstep atau footrest ini beli online ya, banyak dijual nih. Namun tidak PNP, harus pakso disesuaikan dengan frame dan riding style dari yang punya. Ini aki warnanya kuning, tapi bukan kuning-kuning yang mengambang di sungai ya. Yang cukup menarik, bracket akinya juga cukup menarik ya. Ini dari plat besi, potong pakai laser cutting, kemudian dibentuk lagi menggunakan gerinda ini. Jadi biar nggak polos-polos sekali lah, ada shape-shape-nya. Ini bawah juga nih. Ini pakai laser cutting juga nih. Bracket mesin, laser cutting juga. Kalau pakai laser cutting nih potongannya lebih presisi, shape-nya bagus, dan harganya ya menyesuaikan sih. Nah, box listrikan bisa dibuka dari sebelah kanan. Ini menggunakan baut L stainless. Jadi ini bisa dibuka, terus di dalamnya ini ada CDI, kemudian kiprok, dan elektrik lainnya ada di sini semua. Nah, seperti ini bentuk simpelnya. Satu yang wajib ada di motor chopper ya, ini adalah sisi bar ya, atau sandaran. Ya apa sih ya sisi bar tuh ya? Ya nanti kita carilah di Google atau seluruh semua bisa komen di kolom komentar apa itu sisi bar dan gimana sejarahnya. Sisi bar ini custom dari pipa galvanis, dibuat ada gret-gretnya ini bubutan dari anak SMK nih. Jadi jangan bilang anak SMK itu nggak bisa apa-apa ya. Nih salah satu hasil bubutan dari anak SMK. Ini modelnya seperti apa ya? Nggak jelas nih kan. Kalau yang lain kan bisa nyambung, ini mungkin agak nyeleneh dikit nih, dibuat agak pisah. Entah biar apa nih, atau terinspirasi dari tang mungkin ya, atau apalah, entahlah. Depan dia menggunakan Swallow Sprinter dengan ring 21 ya, memang khas chopper memang pakai ring 21 ya. Untungnya ada salah satu pabrikan ban di Indonesia yang mengeluarkan ukuran 21 untuk tipe jalan raya.
Jadi tidak perlu beli-beli ban Avon atau Shinko yang mahal tuh ya. Buatan lokal murah ada. Untuk tromol depan ini juga hasil dari bubutan anak sekolah ya, dari anak SMK ya. Ini tromol punya Honda GL dibubut. Ini bubutan ya. Bubutan manual ini bukan CNC. Kemudian di sini dikasih kartel untuk sedikit detail ya. Kalau dari jauh memang nggak nampak, tapi kalau kita dekati cakep juga sih. Seolah-olah ini cuma polesan dipoles, ternyata tidak. Ini hasil dari machining. Nah, di dalamnya ada alur, dibuat alur nih untuk detailnya. Keren kan? Anak SMK ini loh bro. Seluruh semua anak SMK loh. Jadi jangan bilang anak SMK, jangan pernah remehkan anak SMK ya. Anak SMK turun tangan, selesai sudah. Keren kan? Anak SMK zaman sekarang. Sekolahkan anak Anda di SMK. Untuk ban belakang dia menggunakan 17, ring 17 ya bro. Kemudian dibalut dengan ban Swallow Classic ukuran 450. Nah, ini saya lihat dudukan bracket cakram belakang ini cukup rapi ya. Ternyata nih hasil dari laser cutting ya. Dan ini laser cuttingnya tidak di kota besar, justru di kota kecil di Banjarnegara itu sudah ada. Ya, memang kalau sekilas sih mendekati CNC ya, hasil potongan ini, bukan potongan blender las biasa. Kalau yang hasil dari blender las biasa itu kan potongannya kurang rapi dan harus kita rapikan. Kalau ini enggak, langsung dapat sikunya atau sudut-sudutnya. Ini laser cutting. Bedanya hasil laser cutting dengan tidak, hasil laser cutting lebih rapi dan dapat shape-nya. Cakram belakang pakai punya motor Yamaha. Kemudian tromol belakang pakai variasi ini. Supra 125 DD. Bentuknya. Oke lur-dulur semua, inilah motor skinny chopper bermesin Yamaha Scorpio, hasil kolaborasi dari anak SMK 2 Cokro Aminoto dan bengkel Mystic Chopper dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk secara konsep cakep motor ini. Konsep dari bengkel Mystic Chopper ini cukup cakep. Sang pemilik besok akan mengecat atau dikasih warna dan nanti kita review lagi kalau motor ini sudah dikasih warna. Oke, gimana seluruh semua? Kita gas door lagi untuk konten selanjutnya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian di like dan di share kepada orang-orang terdekat kalian dan jangan lupa caci maki di kolom komentar.